Halo teman fans, balik lagi sama gue Esa. Kali ini gue bakal ngasih tahu penggunaan gue selama 30 hari. Yang pertama kita bahas desain ya. Desain Redmi Note 10 5G ini bisa dibilang beda sama yang sebelah, yang glossy, yang kembarannya sih bisa dibilang. Ini lebih ke matte, jadi disentuh tangan tuh kayak apa ya, kalau misalnya lu beli skin tuh ada yang namanya baby skin gitu kan, baby skin, iya benar, beli case tuh ada yang namanya baby skin. Nah tuh teksturnya kayak gitu, jadi matte gimana gitu. Jadi kalau misalnya kita gini licin nih, smooth gitu, nggak ninggalin sidik jari juga sih. Terus ini HP bisa gue bilang tipis, enak buat digenggam ya kan. Apalagi mungkin yang jadi pembeda adalah kameranya ini ada 3 dan satunya dan desain kameranya ini ada 2 kamera yang dikelilingi sama aksen warna chrome nih, kalau kalian lihat nih. Kayak gitu. Sekarang gue ke bagian layar Redmi Note 10 5G ini bisa gue bilang bagus, punya refresh rate 90Hz, layar yang dengan bentang layar 6,5 inch, terus make Corning Gorilla Glass 3 menurut gue sih, dan Full HD Plus. Ini bukan HD ya, Full HD Plus. Jadi kayak ya bagus lah, udah dapat lumayan lah buat HP di kelasnya kan. Karena kalau misalnya di sebelah ada yang dikurangin kan, 5G, HP 5G dikurangin layarnya buat dapetin sinyal 5G. Kalau Xiaomi ini, Redmi ini beda ya. Buat scrolling enak karena 90Hz nih, bisa gue bilang apa ya, teknologi yang bikin memanjakan mata buat kita tuh scrolling tuh kayak smooth gitu. Sebab walaupun nggak 120Hz, 90Hz itu udah termasuk bagus, dan gunanya 90Hz juga hemat baterai. Jadi nggak kayak 120Hz yang ya mungkin kamera HP yang buat kamera gue ini yang 120Hz ya lumayan boros sih. Kalau 90Hz gue ngerasain jadi lebih hemat lah istilahnya. Terus Corning Gorilla Glass 3 juga bisa gue bilang pelindungan yang sudah cukup buat HP ini gitu. Ya gila aja lu 3 juta mau Corning Gorilla Glass Victus ya kan. Ini 3 jutaan nih, 5G 3 jutaan, semuanya udah bagus. Terus kualitas layarnya gimana? Kualitas layarnya itu bisa gue bilang bagus. Jadi gue selama ngetes 5G di 5 tempat yang berbeda kan, gue butuh navigasi buat tahu di mana letak tempatnya kan. Karena 5 tempat ini udah kayak mencari bola naga, mana-mana jauh-jauh. Yang pertama kan rumah gua di Cilacap, suruhnya tuh jauh, dari Kelapa Gading, PIK, terus Alam Sutra, BSD, dan terakhir yang dekat rumah PIM Pondok Indah itu ada sinyal 5G-nya. Nah selama gua ke tempat-tempat itu gua selalu gunain ini buat navigasi. Selama gua buat navigasi, layarnya cukup bagus di bawah kondisi matahari terik gitu kan. Jadi masih terlihat jelas. Kalau misalnya kita tuh mau buat navigasi itu masih terlihat jelas. Itu aja sih kalau misalnya buat layarnya. Terus sekarang kita pindah ke performa ini HP. Bisa gue bilang kalau misalnya kita setara-setarain ya kan, suka ada orang tuh mending ya, kalau ini setara-setarain ya. Kalau setara tuh gue lihat
720 atau 732. Soalnya di antara itu prosesor tuh tengah-tengah, Dimensity 700 tuh di tengah-tengahnya mereka. Jadi beda tipis lah kalau misalnya kalian ngetes Redmi Note 10 5G, ada yang punya ngetes Redmi Note 10 5G ini dites, pasti skornya itu beda tipis. Entah mau di Geekbench apa di aplikasi-aplikasi benchmark lainnya tuh bedanya tipis-tipis. Terus soal performa bisa gue bilang buat main game tuh gimana ya? Buat main game tuh bagus ya, kayak HP-HP mid-range yang lainnya udah kayak gue bilang setara sama Snapdragon yang lain. Ini MediaTek ini tuh bener-bener gue bilang apa ya, bagus lah. Jadi kayak diajak apa aja tuh bisa ya, walaupun emang grafiknya nggak bisa rata kanan ya kan. Jadi kayak menengah aja sih, menengah, bisa gue bilang menengah aja. Gue main Call of Duty resolusinya nggak tahu ngapa ya, gue relatif main Call of Duty grafiknya cuma dapet low sama high, cuman performanya tuh bisa low-nya bisa high, high-nya bisa high gitu, apa frame rate-nya tuh bisa gitu. Nah kalau misalnya main Mobile Legends gue main apa ya, dapat grafik ultra, terus gue main juga nggak ada masalah apapun sih selama gue main Mobile Legends pakai HP itu. Jadi nggak ada masalah apapun lah, kendala apapun tentang HP buat main game. Terus yang terakhir tuh gue ngetes Genshin Impact, cuman gue sadar diri lah ya, prosesor menengah masa lo buat main Genshin Impact rata kanan ya, tidak mungkin. HP gue aja yang ini yang dibuat pakai buat rekam aja, dia kelabakan. Atau enggak mau main Genshin Impact pakai yang di belakang ini ya enggak, mending di HP aja. Jadi gue selama main Genshin Impact di HP ini tuh bisa gue bilang apa ya, nggak bisa diajak ngebut karena ya grafiknya cuma bisa di rata kiri gitu. Rata kiri juga udah termasuk bagus karena menurut gamenya dia memberi apa, tanda hijau, tulisannya smooth, berarti kan masih bisa dimainin walaupun ya rata kiri. Ya sadar diri aja sih gue juga. Oke, kalau udah kita bahas performa, kita bahas baterainya. Gue selama make Redmi Note 10 5G ini gue nggak ngerasa kekurangan banget sih. HP ini tuh bisa gue bilang awet dibanding HP utama gue yang bisa baterainya sama-sama, cuman nggak tahu kenapa gue lebih seneng sama ini HP karena baterainya tuh bisa gue bilang irit ya, mungkin karena perpaduan baterai 5000 mAh sama Dimensity 700 nya nih, jadi kayak satu kekuatan yang bisa menghancurkan dunia. Bukan, itu bisa membantu ya buat kita sehari-hari. Gue selama pakai HP ini bisa tahan penggunaan gue tuh bisa satu harian bisa ngecas, karena gue juga main game kan di HP ini ya, kayak Call of Duty, Mobile Legends, atau Genshin Impact ya rada-rada. Cuma gue dapet ya SOT tuh bisa 7-8. Itu performa yang buat itu juga udah permainan gue tuh udah kayak sosmed, game dan lain-lain, foto, maps gitu, semuanya udah termasuk irit lah gue bilang. Terus kita balik ke sektor kamera 3 ini, yang satu 48 megapiksel, yang satu 2 megapiksel depth, yang satu 2 megapiksel makro. 48 megapikselnya nih bisa gue bilang apa ya, bagus. Cuman nggak tahu ngapa gue kalau misalnya gue pakai AI ini kadang-kadang suka miss, tapi kadang-kadang bagus gitu. Kalau masalah detail gue bisa bilang bagus sih dibanding MediaTek seri lainnya kayak seri G. Gue ngeliat punya temen gue
yang pakai MediaTek seri G, Redmi Note 10 itu, Redmi Note 10 yang S itu gue lihat, gue bandingin bagusan ini sih. Gue nggak tahu kenapa, mungkin ada perbaikan di MediaTek tentang ISP-nya, gue nggak tahu, mungkin iya. Terus masalah bokehnya tuh rapi, cuman kadang-kadang ada miss kalau misalnya kayak misalnya kita lagi ya kayak seperti ini lah, jadi kan ada yang lubang, kadang-kadang nggak ngeblur gitu ya. Emang susah sih kalau misalnya kalau itu. Terus foto makro sebenarnya gue juga bingung sih, foto makro tuh sebenarnya buat apa sih gitu. Karena foto makro tuh nggak 5 megapiksel gitu. Kalau 5 megapiksel mungkin bisa menghasilkan gambar yang bagus, cuman kalau 2 megapiksel tuh gue ngerasa kayak apa ya, menurut gue tuh kayak dari dulu tuh gue pengen benci banget lensa makro yang cuma 2 megapiksel. Kalau bisa 5 megapiksel mungkin gue senang, cuman untuk kamera 2 megapiksel makronya ini gue bisa bilang bagus dalam artian ya bagus sekedar detail aja, kita cuma foto kayak foto duit, pengen tahu kayak gimana, apa bunga, pengen tahu kelopaknya kayak gimana gitu. Ini ngebantu kalian sih. Habis itu apa ya? Oh iya, Redmi Note 10 5G ini udah punya NFC di sini. Jadi kalau misalnya kalian pergi-pergi, kalian nggak usah repot-repot buat ya top up lah. Top up kan sekarang udah tinggal tap di sini, kita pakai aplikasinya, kita isi ulang bisa. Jadi kalau misalnya ya kedesak misalnya mau keluar pintu tol, saya mau masuk pintu tol, ternyata saldonya kurang, ya bisa pakai HP ini. Atau kejebak di parkiran kayak gue, parkiran mall gitu kan, ternyata parkirannya pakai kartu money gitu kan, jadi susah jadinya. Nah, HP ini bisa menyelamatkan yang kayak gitu-gitu. Menurut jadi mana ya, kita ke kurangnya HP ini aja. Kurangnya HP ini adalah pas pertama HP ini datang, gua kira ini stereo, ternyata bukan, ini mic sama infrared. Gua kira speaker nih. Mungkin minusnya itu, jadi gua nggak bisa dengerin lagu tuh, dengerin film, nonton film, dengerin lagu tuh nggak kanan kiri tuh kayak kurang gitu. Jadi kayak kanan doang, kalau pas lagi posisi kayak gini kanan doang kayak kurang gitu. Itu sih menurut gua kurangnya. Sisanya Redmi Note 10 5G ini udah bagus sih. Jadi kurangnya cuma speakernya aja yang gak stereo, sayang banget. Kalau misalnya HP ini ada stereo mungkin bisa bikin orang pengen punya juga. Terus kesimpulan dari gua, HP ini di rentang harga 3 juta kembali 1.000 tuh udah termasuk handphone 5G termurah. Kita tuh bisa dapetin RAM 8 internal 128, kamera 48 megapiksel, fingerprint di samping, layar yang Full HD tapi compact 6,5 inch. Bisa bilang ya HP ini bagus buat kalian yang pengen beli. Performanya juga bisa disetarain. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli HP yang mid range, mungkin ini kalian bisa beli ini. Dan ini juga gua rasa bakalan lama kepake, karena mungkin bisa 1 tahun 2 tahun. Mungkin pas 5G keluar, di tempat-tempat kalian udah keluar, udah ada, HP ini masih bisa dipakai. Emang sih HP ini dibilang prematur keluarnya karena di Indonesia 5G-nya belum keluar. Tapi kalau misalnya ini keluar 5G-nya, HP ini bakal tahan lama sih, mungkin bisa bertahan 1-2 tahun lah. Sampai 5G keluar juga dia masih bisa dipakai, karena performanya juga, performa Dimensity 700 ini juga bisa
nggak bisa dibilang remeh juga. Ini prosesor mid-range yang bisa gue bilang bagus gitu. Buat baterainya juga kuat, buat seharian tuh kuat. Jadi kesimpulan sama gue, minusnya ya speaker, kenapa nggak stereo, gue pengen stereo gitu. Sisanya HP ini tuh bagus banget buat kalian punya. Oke, sekian dulu Esa, pamit undur diri, see you next trip, bye bye.